Hai guys, setelah kemarin gua mengupload video gua yang ngebahas tentang isu bullying yang menimpa aktor Jisoo, banyak banget feedback positif yang gue dapatkan. Kalian bisa lihat kolom komentar video gua yang itu, banyak banget komentar yang sangat bagus gitu. Banyak banget korban bullying yang speak up ternyata dan ngasih sudut pandangnya terhadap kasus Jisoo itu gitu. Jadi ada yang bilang bahwa bang, gua masih trauma dari bullying. Ada yang bilang bahkan sekarang gue udah maafin pembuli gue dan bahkan berteman dengan dia. So banyak banget hal positif yang gue dapatkan dari komentar-komentar kalian yang nonton gue di video tersebut. Dan yap, setelah gue mengupload video aktor Jisoo tersebut, banyak yang DM gue dan minta gue juga untuk ngebahas tentang kasus antara Hyunju X April dengan April dan DSP medianya gitu. Banyak yang minta gue untuk ngejelasin juga dari sudut pandang gue dan minta gue juga ngasih tahu gimana sih sebaiknya kita dalam menanggapi kasus ini. So sama seperti video di aktor Jisoo kemarin, gue minta kalian untuk nonton video ini sampai habis dan nanti di akhir komen sesuai dengan apa yang kalian rasakan gitu. Dan yap, sekali lagi kita nggak mau menjudge sini, gue hanya akan memberitakan dan mencoba sebisa mungkin bersikap netral, oke? Sebelum gue masuk ke pembahasan kasusnya, gue mau ngasih tahu kalian dulu sedikit tentang girl group April ini. Girl group April adalah girl group di bawah entertainment DSP Media yang debut di tahun 2015 dengan 8 member. Tapi 2 membernya sudah keluar. Member pertama yang keluar adalah Somin. Somin itu keluar karena pindah ke grup card yang juga berada di DSP Media. Kalau kalian tahu grup card, nah di situ ada yang namanya Somin ini. Lalu member keduanya yang keluar adalah Hyunju. Hyunju ini sudah keluar di tahun 2016. Yap, Hyunju yang sekarang berselisih dengan girl group April adalah anggota yang sudah keluar sejak tahun 2016. Oke, jadi itu perkenalan singkat terhadap girl group April ini. Sekarang gue mau masuk ngebahas kasusnya. Kasus ini pertama kali muncul itu tanggal 26 Februari 2021 kemarin. Tiba-tiba adiknya Lee Hyunju ini memposting di sebuah komunitas online bahwa kakaknya keluar dari girl group April bukan karena ingin berakting. Karena saat itu Hyunju itu alasannya keluar karena ingin fokus acting. Ternyata menurut adiknya dia keluar bukan karena alasan itu. Dia keluar karena dibully oleh seluruh member April. Hal itu langsung menjadi berita besar di Korea. Kalian tahu sekarang lagi marak isu pembulian public figure yang di-up oleh para masyarakat di Korea gitu. Dan ketika April ini keluar, ini juga jadi salah satu kasus baru di kasus bullying ini karena yang nyepil bukannya rakyat biasa terhadap public figure, tapi anggota yang sudah keluar nyepil kalau dirinya dibully sama anggota sesama di grup lamanya gitu. Jadi kasus ini langsung menjadi besar dan nama April sendiri sekarang cukup bagus di dunia per-K-popan, terutama untuk anggotanya yang bernama Naan. Bisa dibilang sekarang itu adalah salah satu era keemasannya Naan April ini. Nah, setelah postingan dari adik Hyunju itu viral, akhirnya DSP Entertainment angkat bicara terhadap kasus April ini. Yap, DSP Entertainment selaku agensinya buka suara, tapi kalimat yang mereka sampaikan ini sangat lucu. DSP Media bilang bahwa sulit membedakan antara pelaku dan korban di rumor bully April ini. Untuk mengecek faktanya, gua akan bacakan ke kalian pernyataan resmi yang dirilis oleh DSP Media terkait rumor yang disebarkan oleh adik Lee Hyunju ini. Halo, ini DSP. Ini adalah pernyataan mengenai kontroversi Lee Hyunju dan member April. Kami berikan penjelasan mengenai keluarnya Lee Hyunju dari April. Lee Hyunju masuk ke agensi kami sebagai trainer aktris. Namun saat April dibentuk, Lee Hyunju memutuskan untuk bergabung setelah kami berdiskusi dengannya dan keluarga meski dirinya ingin menjadi aktris. Namun setelah dipastikan debut, Lee Hyunju tidak bisa ikut sebagian besar aktivitas grup karena mengalami masalah fisik dan mental. Kala itu tidak hanya Lee Hyunju yang mengalami kesulitan berwujud maupun tidak berwujud, tapi juga member lain. Semuanya mengalami masa sulit. Melihat situasi dan kondisi saat itu, kami menilai tidak bisa dibedakan siapa yang jadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. Di era Tinkerbell, Lee Hyunju mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan
meninggalkan grup. Meski kami mencoba menghalanginya, akhirnya Lee Hyun-joo hengkang sesuai keinginannya. Kami sebagai agensi merasakan tanggung jawab atas masa-masa di mana Lee Hyun-joo dan member lain menjalani waktu yang berat di kala itu. Setelah itu kami mendukung Lee Hyun-joo sebagai aktris. Kami juga mendukung jika dia ingin kembali menjadi idol. Setelah Lee Hyun-joo hengkang dari April, kami masih mengusahakan yang terbaik di bidang yang diinginkannya. Adanya rumor spekulatif yang belum tentu kebenarannya membuat Lee Hyun-joo dan member April terluka lagi. Kami harap rumor tidak berdasar berhenti disebar. Kami mohon maaf karena telat memberikan pernyataan terima kasih. Nah guys, jadi itulah pernyataan dari DSP Media. Menurut DSP Media, di masa itu semua member April sedang mengalami kesulitan. Dan sebenarnya Hyun-joo ini harusnya debut sebagai aktris, tapi akhirnya masuk ke grup April gitu. Dan di situ dia mengalami pergolakan, semua member pun dianggap seperti itu sama DSP Media. Jadi nggak bisa dibilang antara korban dan pembuli gitu. Merasa semuanya memang punya masalah di kala itu. Jadi DSP menganggap bahwa tidak ada korban pembulian atau Hyun-joo ini tidak dibully, melainkan semuanya memang lagi situasinya nggak bagus aja, mungkin menyebabkan ketegangan antar anggota gitu. Maksud DSP Media tuh seperti itu guys. Nah guys, setelah pernyataan dari DSP Media tersebut, tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai teman SMA-nya Lee Hyun-joo ini. Dia mengungkapkan kejadian-kejadian bullying yang diterima oleh Lee Hyun-joo semasa dia SMA. Nih gua akan bacakan dulu pernyataannya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagramnya ya guys. 1. Yang pertama membenci dan membuli Hyun-joo adalah mantan member April, John So-min. John So-min yang dimaksud sini adalah So-min yang sekarang merupakan anggota grup Cards ya guys. 2. Untuk mendekati So-min, Chaewon mengadu domba mereka atau menyampaikan kata-kata yang tidak dikatakan Hyun-joo. 3. Hyun-joo menaruh tumbler dari neneknya di dorm, tapi kemudian ditemukan di kulkas kantor agensi. Ternyata Naeun mengisinya dengan Chokgukjang di dalamnya tanpa izin. Berbulan-bulan berlalu tidak ada permintaan maaf. 4. Naeun mencuri sneakers milik Hyun-joo dan mengklaim itu miliknya. Setelah Hyun-joo menunjukkan namanya di sneakers itu, Naeun mengembalikannya tanpa ada permintaan maaf. 5. Di acara musik sebelum center Hyun-joo tersorot kamera, member mengatakan dia lagi-lagi mundur biar wajahnya terlihat kecil. 6. Selain itu, Yena dan Jinsol terus mengolok-oloknya dan membulinya dengan kaki. Ini maksudnya ditendang ya guys. 7. Saat itu Kim Chaewon berpacaran dengan manajer mereka. Karena itu manajer tahu kejadian bullying tapi diam saja. 8. Setelah selamat dari percobaan pembunuhan, agensi mengatakan member April sedang introspeksi diri. Jadi Hyun-joo dan ibunya pergi ke kantor agensi. Tapi saat berpapasan dengan member, mereka berdua diabaikan. Nah jadi itu isinya guys. Ada 8 poin yang diungkap oleh temennya Hyun-joo ini dan menyeret So-min yang sekarang merupakan anggota Cards yang dulunya juga merupakan anggota April guys. Dan tentunya yang paling kesorot di sini adalah Naeun. Naeun yang sekarang merupakan salah satu anggota April yang karirnya lagi cemerlang, di-spill berkali-kali dalam pernyataan ini dan tentunya merugikan nama Naeun sendiri guys. Dan setelah pengungkapan dari teman SMA-nya Hyun-joo itu guys, tiba-tiba muncul 2 orang mantan anggota grup Ajax yang merupakan grup DSP Media juga dulunya guys. Mereka mengungkapkan, intinya mereka mengungkapkan di instastorynya bahwa Hyun-joo ini yang sebenarnya salah. Gak ada tuh yang namanya bully-bully di antara member April. Hyun-joo ini yang mereka bilang sebagai troublemaker. Hyun-joo ini sering menghilang, pergi, gak latihan bareng. Terus Hyun-joo ini yang egois gitu dan juga fisiknya lemah yang bikin tim ini jadi goyah, katanya seperti itu. Kalian bisa baca postingan dari 2 orang ini di beberapa portal berita ya guys. Gua mau langsung aja ke tahap selanjutnya guys. Setelah postingan dari teman Hyun-joo tadi, DSP Media langsung merilis pernyataan terkait postingan tersebut. Ini isi tanggapan dari DSP Media berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram. Gua bacain ya guys. Halo, ini DSP Media. Kami berikan penjelasan tambahan terkait postingan di komunitas online tentang Lee Hyun-joo dan member April. Kami awalnya tidak ingin menyebut langsung nama sang artis, namun melihat situasinya semakin
semakin parah. Kami jelaskan lebih lanjut setelah mengkonfirmasi ulang. Yang pertama, John So-min. John So-min jadi trainer sejak usia 16 tahun dan rajin berlatih tanpa keributan. Dia telah berusaha menjadi leader April setelah debut. Tidak benar ia membuli atau membenci member tertentu. John So-min dan Kim Chae-won bersama selama 3 tahun menjadi trainer kami dan telah memiliki hubungan yang erat. Tidak ada tindakan buruk yang mereka lakukan untuk menjadi akrab. Ini adalah untuk membantah postingan ke-1 dan ke-2 yang tadi disebutkan oleh temennya Hyunju ya guys. Lanjut soal tumbler. Di dorm ada sekitar 40-50 tumbler. Salah satunya berisi doenjang jjigae dan dimakan di ruang latihan bersama member. Saat itu Lee Hyunju mengatakan bahwa itu miliknya dan Lee Na-eun langsung meminta maaf. Lee Hyunju juga memakannya bersama member lain. Ini terkait tentang tumblernya yang tadi katanya dipakai Na-eun dan Na-eunnya nggak minta maaf guys. Lalu ada soal sneakers. Agensi memberi hadiah berupa 2 pasang sneakers yang sama untuk setiap member. Dari semua itu ukuran sepatu 4 member sama dan kejadian itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ini soal sepatunya yang dipakai Na-eun juga kayaknya tadi guys. Selanjutnya, mengumpat sebelum tersorot kamera. Klaim terkait member tertentu mengumpat tepat sebelum acara dimulai sama sekali tidak benar. Lalu selanjutnya tentang keseharian guys. Kami memeriksa CCTV ruang latihan yang diklaim jadi TKP pembulian, tapi tidak menemukan kejadian yang disebut. Kami telah menyampaikannya ke Lee Hyunju dan ibunya. Selanjutnya, manajer. Saat itu April hanya punya 1 manajer wanita yang bersama mereka 24 jam. Tidak benar ada member yang berpacaran dengan manajer dan bungkam demi kenyamanan member tertentu. Terus ada juga tentang menyapa ibu Lee Hyunju. Member April menyadari situasinya buruk dan tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka hanya diam. Itu yang menyebabkan kesalahpahaman. Kami menyesal harus memberikan penjelasan terkait situasi ini. Kami harus menjelaskan lagi kejadian di masa lalu yang tidak ingin dibahas lagi karena kami sudah tidak bisa hanya berdiam diri ketika orang ketiga yang tidak melihat langsung kejadian saat itu ikut campur dan menyakiti member yang disebut. Setelah postingan pertama mengenai masalah Lee Hyunju dan member April, banyak postingan yang belum terkonfirmasi justru seolah-olah menjadi fakta. Karena postingan-postingan itu, member April menjalani waktu yang sulit. Tidak hanya penulis dan penyebar rumor palsu, kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebar foto editan tidak berdasar di komunitas online. Terima kasih. Nah, jadi itu ya guys, itu pernyataan pembelaan dari DSP Media. Jadi semua tuduhan yang dilayangkan oleh teman SMA-nya Hyunju ini semuanya ada bantahannya dari DSP dan cukup masuk akal. Jadi bingung kan? Spill dari temennya Hyunju ini juga terlihat meyakinkan, tapi bantahan DSP Media juga sangat terlihat meyakinkan. Gua sampai di titik ini gak tahu yang mana yang benar sekali lagi, oke? Nah, setelah tanggapan dari DSP Media tersebut, kasus ini semakin dan semakin besar dan mulai muncul video-video yang menunjukkan bahwa member April memang membuli Hyunju. Kalian bisa cari di media sosial, banyak sekali video-videonya beredar. Ada tuh yang paling kelihatan adalah ketika mereka makan sama-sama, setelah dicepetin gitu, Hyunju tuh bener-bener kayak makan sendirian. Framingnya seolah-olah seperti itu, sedangkan member yang lain tuh saling berinteraksi, saling ngasih makan, saling nyuapin gitu deh pokoknya. Kalian bisa cari videonya di media sosial guys. Dan tentunya after kejadian ini yang paling berdampak adalah selain member April tentunya Na-eun yang tadi gue bilang karirnya lagi cemerlang. Banyak sekali iklan Na-eun yang akhirnya di take down dan bahkan drama Na-eun yang harusnya akan segera tayang berjudul Taxi Driver akhirnya membatalkan promosinya. Dan kalau kejadiannya udah begini, gue nggak tahu akan tetap tayang apa enggak, karena biasanya di Korea sama seperti kasusnya aktor Jisoo, part Na-eun ini akan diedit, diganti atau bahkan diganti pemerannya gitu guys. Jadi belum tahu nih akan seperti apa. Hasil ini harus benar-benar diselesaikan gitu, karena kalau tidak namanya Na-eun dan member April ini akan rusak gitu. Dan berita terakhir yang gue dapat dari kejadian ini adalah DSP Media menyatakan akan menuntut Hyunju x April beserta keluarganya. Berita ini keluar tanggal 3 Maret kemarin guys, dan ini gue bacakan pernyataan dari DSP Media berdasarkan translate portal berita Copamex di Instagram.
Halo, ini DSP Media. Ini adalah pernyataan resmi kami tentang kontroversi Lee Hyun Joo. Bahkan setelah beberapa postingan diunggah oleh keluarga Lee Hyun Joo dan seseorang yang mengaku sebagai teman sekelas lamanya, agensi memenuhi tugasnya terhadap artisnya dengan bertemu langsung dengan Lee Hyun Joo dan ibunya 2 kali. Lee Hyun Joo bersikeras pada klaim sepihaknya bahwa dia adalah satu-satunya korban dan menuntut pernyataan yang tidak benar. Meski demikian, agensi ingin melanjutkan diskusi dengannya, tetapi setelah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai saudara laki-laki Lee Hyun Joo mengunggah post sepihak lainnya pada dini hari tanggal 3 Maret, kami memutuskan bahwa situasinya tidak dapat lagi diselesaikan melalui dialog. Agensi telah melakukan yang terbaik untuk melindungi Lee Hyun Joo dan anggota April, tapi mulai sekarang kami akan mengambil tindakan hukum yang kuat baik dalam tuntutan hukuman pidana dan perdata terhadap Lee Hyun Joo serta anggota keluarga dan kenalannya yang telah menyebarkan tuduhan ini secara online. Kami meminta maaf kepada semua penggemar yang mencintai dan mendukung artis DSP Media kami. Kami akan mengupayakan solusi yang tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah kami habiskan bersama. Terima kasih. Nah, jadi itu isinya guys. DSP Media sudah siap untuk menuntut Lee Hyun Joo dan juga keluarganya serta temannya yang menyepil tentang kasus Lee Hyun Joo ini. Sampai sini gua tetap tidak akan membela atau berada di salah satu sisinya guys. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi yang benar yang mana. Jangan sampai kalian udah mendukung salah satu pihak, ternyata yang kalian dukung salah. Karena kejadian seperti ini sudah pernah gua alami seingat gua 2 kali di dunia K-pop. Yang paling baru adalah kemarin soal kasus girl group AOA di mana Mina salah satu anggotanya bilang kalau dia dibully, awalnya dibantah tapi akhirnya terbukti bahwa Jimin, leader AOA, memang membuli Mina dan akhirnya Jimin sekarang sudah keluar dari dunia entertainment guys. Tapi dulu sempat ada girl group juga yang diisukan seperti ini, yaitu T-ara, yang katanya salah satu membernya yang bernama Hwayong itu keluar karena dibully membernya. Dan sama kejadiannya seperti April ini guys, ada video bukti-buktinya saat itu yang memperlihatkan kalau Hwayong ini memang seperti dibully sama member T-ara. Tapi belakangan itu terungkap bahwa katanya yang bohong nih Hwayong, member T-ara tuh gak ada ngebully Hwayong. Video-video itu adalah video ketika mereka lagi bercanda sebenarnya. Yang fakta sebenarnya adalah Hwayong inilah yang ngarang cerita, dia sebenarnya troublemaker. Nah, jadi ada kejadian-kejadian seperti itu di dunia K-pop sebelumnya dan gue gak mau hal itu terulang lagi. Jadi buat kalian yang menonton video ini, gue sarankan untuk tidak memihak terlebih dahulu guys. Mungkin alasan kalian memihak pasti kayak, tapi kan kasihan Lee Hyun Joo nya bang, dia akan ngelawan perusahaan guys. Tapi kalau kasusnya kayak T-ara gimana guys? Yang udah dianggap sama masyarakat mereka pembuli, agensinya juga akhirnya rusak namanya, grupnya akhirnya rusak, tapi ketahuan bahwa ternyata si member ini yang ternyata troublemaker, grupnya, anggota-anggota girl groupnya sama sekali tidak salah, katanya seperti itu. Tuh gimana? Jadi selama belum terbukti kebenarannya secara hukum, menurut gua jangan pernah ngebela salah satunya dulu. Dan gua mengajak kalian untuk benar-benar bersikap netral di sini. Mari kita pantau saja. Siapapun nanti yang salah toh akan terbukti di mata hukum kalau hukum sudah terlibat gitu. Dan ya, semoga siapapun nanti yang memang bersalah akan mendapatkan ganjarannya dan yang benar akan mendapatkan hikmahnya, akan mendapatkan hal positif dari kejadian ini. Dan gua sih berharap yaitu netizen jangan ikut-ikutan dulu. Kalian cukup lihat aja, pantau aja. Jangan salahkan salah satu pihak, jangan salahkan Hyun Joo. Karena kalau ternyata Hyun Joo ini memang dibully, kasihan dia, udah kalian salah-salahin padahal dia korban. Tapi juga jangan salahkan member April dulu, karena belum tahu member April ini beneran pembuli atau bukan gitu. Karena gue pernah bilang kan di video gue sebelumnya bahwa kadang-kadang mereka tuh berantem tapi ada orang yang merasa itu dibully. Yang namanya berantem tuh bedanya sama bully tuh gini guys. Kalau berantem itu kalian sama kuat berantem aja, tapi pasti akan ada salah satunya yang kalah. Kalau bully itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah ini nggak akan bisa ngelawan yang kuat. Mereka tuh nggak fight.
yang lemah akan selalu diganggu sama yang kuat gitu. Jadi kadang-kadang ada yang konteksnya berantem tapi yang kalah ngerasa dibully. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Tapi bisa jadi kejadian ini adalah bully beneran, kasus bullying beneran gitu. Jadi sekali lagi mari dilihat saja. Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau lu suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau mau kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.